Pak Haji, kolaborasi itu penting berarti Pak Haji. Oh, sangat penting. Sehingga mereka tetap kompak, solid, dan tetap kondusif. Satu hal nih Pak Haji, kolaborasi itu penting berarti Pak Haji. Oh, sangat penting. Nah, ini cerita lagi pengalaman Pak Haji mengharmonisasi atau mengkomunikasikan kepentingan LPM ke banyak RW ini di Pondok Cina nih, sehingga mereka tetap kompak, solid, dan tetap kondusif nih. Gimana Pak Haji? Pada prinsipnya barangkali semua ini tinggal kemauan kita bersama. Kita bisa berkolaborasi, tentunya difahami dulu bahwa institusi RT, RW, dan LPM itu berangkat pertama dari kemauan, dari keikhlasan untuk mengabdi. Itu aja dulu. Kemudian paham dengan tugas pokok dan fungsinya dulu, bahwa seorang ketua RT dan RW sesuai dengan amanat undang-undang itu tugas pokok dan garis-garis haluannya sudah jelas, lebih kepada sikapnya pengabdian. Ketika itu sudah dipahami secara lahiriah, dipahami juga dari sisi yang lain, misalnya bahwa mengabdi itu bagian daripada ibadah. Allah nggak akan nukar apa yang sudah kita lakukan terhadap pengabdian itu, tidak menjadi sia-sia. Kalau itu dipahami dulu secara mendalam, insya Allah berangkatnya teman-teman muda menjadi pengurus lingkungan itu tidak merasa terpaksa. Kenapa? Saya terus berekspresi bahwa teman-teman muda di Pondok Cina harus berani untuk muncul jadi calon-calon leader. Apakah itu bermula dari RT, RW, Karang Taruna, berikan kesempatan orang-orang muda itu menjadi leader. Ya, jadi berlatih dari sisi leader informal, insya Allah ke depan setelah paham dengan tugas dan fungsinya, insya Allah kita nggak tahu, minimal akan muncul dan lahir orang-orang muda dan potensi orang Pondok Cina tidak kehilangan kader-kader pemimpin, baik di tingkat RT, RW, maupun di tingkat yang lebih tinggi. Syukur-syukur jadi pejabat, kita nggak tahu. Ya, prosesnya dari bawah. Ya, berlatih menjadi seorang pemimpin. Yang tadinya semula cuma jadi pemimpin dalam keluarga, terdiri dari istri dan anak, tapi berangkat ke yang lebih luas, lingkungan. Ya, kalaulah di situ ada tantangan-tantangan lain, itu bagian daripada edukasi dan ilmu untuk kita lebih bisa berpikir maju. Karena ketika kita menghadapi orang banyak dengan kepala yang isinya berbeda-beda, itu kita dituntut bijak, sabar, tidak otoriter. Ya. Nah, ini kita berlatih gaya kepemimpinan masyarakat yang memang punya nilai sentuhan sama masyarakat, dengan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, tapi sentuhlah masyarakat itu dengan kata-kata yang sejuk, dengan kata-kata yang smile dan lain sebagainya. Karena dari kata-kata itulah barangkali diawali bahwa kita bukan penguasa yang otoriter, yang jadi seorang RT aja sudah memperlihatkan gaya-gaya yang tidak bermasyarakat. Disinilah saya berharapkan potensi-potensi baru dari masyarakat Pondok Cina, sehingga tidak kehilangan regenerasi, Bang. Ini barangkali yang saya harapkan, karena kita nggak boleh putus regenerasi. Ya, inilah yang tugas yang memang saya emban, bahwa Pondok Cina itu tidak bisa diserahkan orang luar Pondok Cina, tapi orang Pondok Cina yang harus melatih diri, belajar berproses jadi pemimpin. Memang pemimpin informal, insya Allah kita nggak tahu nasibnya menjadi pimpinan formal, kita nggak tahu. Syukur-syukur ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota.
kawan-kawan muda kita nih Pak Haji. Iya. Ada Ketua Karang Taruna Kelurahan Pondok Cina Bang Umam. Malam, assalamualaikum. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang bisa diajukan nih ke Pak Haji, atau ada juga kita ada Pak RT 04 dari RW 09, RT termuda kita. RT termuda. Iya, ini RT milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rande Ditya, saya dari RT 4 RW 9. Mungkin tadi Bang Haji udah bilang saya mungkin termuda di Pondok Cina, dan saya juga di Karang Taruna sebagai ketua divisi bidang olahraga seni dan budaya Kelurahan Pondok Cina. Kapan nih Bang Haji untuk kegiatan yang sifatnya pembinaan dan pembentukan olahraga baik futsal, voli atau yang lain sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup inilah ya, di RT di kelurahan lain sudah dilakukan ya kan. Pondok Cina gimana nih? Silakan Pak Haji. Berat juga ini jawabannya. Iya. Berarti alhamdulillah, terima kasih pada kawan-kawan juga pemirsa. Satu tantangan berat barangkali karena kita mencoba memahami dulu bagaimana terbentuknya satu inisiatif pembinaan futsal. Satu contoh kecil saja tadi disebutkan oleh Bang Randi, bahwa kita berharap juga Pondok Cina insya Allah kalau daya dukungnya kuat dari semua unsur elemen pengabdi, baik RT RW yang memang dituangkan melalui SK pemerintah, tentunya legalitas formalnya sudah jelas. Nah, termasuk LPM, bagaimana bisa punya cita-cita seperti tadi Bang Randi sampaikan, bagaimana kita harus membangun juga komunikasi dua arah dengan baik, yang tadi selaku para relawan, pelaku usaha yang punya maksud dan niat untuk berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat. Karena salah satu amanat daripada tugas pokok dan fungsi sebagai RT RW dan LPM adalah bagaimana membangun swadaya murni kontribusi dari pihak terkait. Apakah itu donaturnya berupa perorangan, apakah itu donatur dari pelaku-pelaku usaha. Kita memang sedang mencoba membangun komunikasi dua arah yang memang agar lebih baik. Dalam contoh-contoh kecil saja misalnya, sudah luar biasa bantuan para pelaku-pelaku usaha kita yang kita cukup apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga, bahwa hampir kebanyakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah kita lakukan di Pondok Cina, karena peranan lembaga itu tidak sepihak. Ketika kita bicara masalah urusan-urusan kemasyarakatan, baik itu sosial, keolahragaan dan lain sebagainya, itu bagaimana kita harus bisa menciptakan sumber penggalian swaklola masyarakat yang bisa terhimpun. Yang kemarin pada ikut-ikut turnamen, setelah turnamen selesai bubar. Mestinya nih kan diangkat dari RW 1 ada satu orang, RW sekian ada orang, dari usia gini ini yang punya potensi. Nah, ini harapan saya nanti dengan teman-teman, terutama teman-teman muda Qatar, barangkali bisa memfasilitasi di seksi olahraganya, biar nanti pada saat kita mau eksekusi kegiatannya secara bertahap, kita bicarakan, kita diskusi, nggak ada suatu hal yang lagi program bagus yang tidak bisa terselesaikan. Insya Allah satu sama lain, kalau kita ini saling bahu-membahu, programnya ada, kemudian materinya ada, penyajiannya sudah jelas, oke, kita running. Iya, tahapan mana dulu? Oh, proses latihan Pak Haji, kita butuh dalam latihan ini. Oh, kita perlu bola. Oh, kita perlu misalnya minumnya. Ya, kita secara bertahap kita akan membangun kerjasama dengan pihak-pihak. Ini barangkali yang gagasan yang harus mungkin ditangkap. Mudah-mudahan sekali lagi kalau kita kompak kerja bareng pasti bisa berjalan. Saya apapun gagasan,
kalau memang tidak ditangkap dengan kerjasama atau kerja bareng, akan menjadi sia-sia. Nah ini barangkali Bang Randi, saya saya berikan apresiasi usulan dan gagasannya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya, tinggal nanti ketika menyampaikan ini secara baik tahap, oh ini teman-teman yang kemarin punya potensi, usia ini orangnya sekian orang, usianya sekian orang, oke. Nah dari hal-hal ini barangkali kita nggak bermimpi. Mimpi itu kan harus baik tahap, ya. Artinya nggak bisa jadi sekaligus, tapi oh ini dasarnya ini, oke. Ini pemainnya, ini calonnya, ini insya Allah. Mau di mana kita pembinaannya? Futsal mana? Futsal itu 1 jam berapa latihan? Nanti kan tergambar dalam anggaran nanti. Kita diskusi bareng-bareng, insya Allah saya yakin ketemu. Di setiap event kita yakin lah. Contoh yang paling mendasar barangkali event Depok Keren dengan festival Pondok Cina dengan daya dukung sekian, tapi hasilnya fasilitas dan kontribusi swasta luar biasa. Ini contoh kecil saja. Iya. Dalam dunia kegiatan keagamaan yang lain pun, iya, semua maulid bisa berjalan kan kontribusi masyarakat. Islam bisa berjalan karena masyarakat. Ya barangkali dalam dunia olahraga itu juga bagian aktivitas. Kalau kita menyampaikannya benar, realisasinya juga benar, insya Allah kalau masyarakat sudah percaya mah, yakin lah, pasti segala sesuatu yang kita rencanakan ini akan ada jalan keluar dan ada keberhasilan. Barangkali itu. Bersama kita juga ada Ketua Karang Taruna Kelurahan Pondok Cina. Nah, kita sambut nih Bang Khairul Umam. Saya sedikit ingin bertanya, tadi saya dengar ada kata-kata kolaborasi antara LPM. Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan terkait bagaimana agar supaya teman-teman muda ini khususnya di Pondok Cina bisa mengisi daripada perusahaan-perusahaan yang ada di Pondok Cina demi mensejahterakan banyak pihak yang memang, karena di dalam Karang Taruna sendiri kan memang ada kata-kata kesejahteraan ya di dalam Permensosnya memang. Nah ini kalau terkait dengan UMKM mungkin kan ada juga dari teman-teman muda ini kan ada yang pengen usaha, ada yang pengen bekerja. Nah mungkin dari segi pekerjaannya bagaimana Pak Haji untuk menyikapi agar teman-teman bisa bersaing dengan yang lain untuk di perusahaan yang ada di Pondok Cina ini.